Halo Dokter Isyura. Hai. Nah, dokter, Mm-mm. dokternya nih dokter dari Abdul Muluk ya. Iya, dari Mm-mm. Lumuluk dari tahun 2013. Iya. Kenapa kok tertarik mau jadi dokter? Awalnya ini nih sebenarnya cita-cita almarhum kakek saya gitu. Terus diutarain pengen punya cucu seorang dokter. Jadi karena motivasi itu, jadi saya tergerak untuk mewujudkan cita-cita beliau gitu ceritanya. Dan dokter juga tertarik gitu, pengen jadi dokter memang. Oh iya, tertarik karena memang sebenarnya ini cita-cita dari kecil juga, terus juga didukung keinginan dari kakek. Terus ngelihat kalau misalnya jadi dokter itu profesi yang mulia, terus profesi yang banyak membantu orang lain. Mm-mm. Nah itu kuliah kedokteran di mana dok? Kuliah kedokternya di Universitas Lampung tahun 2006 sampai dengan 2012 lulusnya. Iya. Nah setelah lulus kemana gitu? Setelah lulus langsung kerja di Rumah Sakit Abdul Muluk. Ya sebagai apa dokter apa pet? Sebagai dokter umum awalnya di unit gawat darurat, terus Hmm. di ruangan syaraf, terakhir di ruangan anak Alamanda. Iya. Nah itu selama jadi dokter itu ada nggak yang pengalaman yang nggak bisa dokter lupain gitu? Pengalaman yang nggak bisa dilupain sekitar 2 tahun lalu ya. Kebetulan kan saya kurang lebih 3 tahun sampai 4 tahun kerja di ruangan bekerja sebagai dokter umum di ruangan rawat inap saraf. Jadi merasa terpukul, merasa gagal menjadi anak yang baik dan juga mewujudkan cita-cita dokter ketika orang tua sendiri, ibu sendiri itu terkena stroke gitu. Jadi waktu terkena stroke itu kan penyakit yang memang memiliki faktor resiko. Nah, merasa kok jadi anak nggak bisa mengkontrol faktor resiko orang tua sendiri tuh. Jadi merasa aduh ini gimana nih jadi seorang anak dokter lagi. Iya. Terus ada pengalaman lainnya? Pengalaman yang lainnya itu pengalaman secara keseluruhan sih semuanya menyenangkan ya. Jadi dokter itu adalah pekerjaan yang menyenangkan. Hampir setiap hari kita bertemu banyak orang berganti-gantian gitu dan yang paling menyenangkan ketika memang kita bisa memberikan senyum kepada keluarga pasien ketika memang pasien datang dalam keadaan yang tidak baik, keluar dalam kondisi yang baik. Iya. Nah itu gimana sih dok? Kan kalau pasien lagi gawat gitu kan, itu kan Hmm. keluarga pasien kan pasti ada yang panik, ada yang marah-marah, ada yang ngomel nggak jelas. Itu gimana dokter itu ngadepin mereka kayak gitu? Yang pertama yang pasti kita harus bersikap tenang, menenangkan diri gitu. Kondisi yang panik, kondisi yang khawatir yang diutarakan oleh keluarga pasien itu adalah kondisi hal yang wajar gitu. Menganggap bahwa kalau misalnya keluarga kita dalam kondisi seperti itu juga pasti mungkin tanpa kita sadari juga seperti itu. Jadi kita harus dalam kondisi panik kita harus tetap tenang dan berusaha bekerja semaksimal mungkin sambil juga menenangkan keluarga pasien gitu. Kalau misalnya kita sedang bekerja dengan baik, berupaya yang terbaik untuk kesembuhan pasien tersebut gitu. Jadi terima aja, udah marah ya udah biar aja gitu ya. Ya, seperti itu. Iya. Terus katanya dokternya juga katanya pernah jadi dokter pendamping haji ya? Iya, alhamdulillah tahun 2017 mendampingi jamaah haji Lampung asal Lampung Selatan Bandar Lampung 2018 mendampingi tamu Allah dari provinsi Banten gitu. Iya. Itu gimana ceritanya kok bisa mendampingi? 2017 ikut mendaftar ya, nanti kan ada rekrutmen secara online, terus juga seleksi berkas, seleksi wawancara, tesnya tahapannya jalurnya banyak. Itu uh, nanti kita melewati proses berkas, proses seleksi, baru nanti diikut sertakan dalam pelatihan kompetensi dan integrasi 2 kali. Jadi pertama untuk kompetensi seorang dokternya, yang kedua terintegrasi sama petugas-petugas dari Kementerian Agama gitu. Ini pengalaman yang luar biasa menjadi pelayan tamu-tamu Allah. Kalau ditanya kenapa begitu cintanya untuk menyemangati para jemaah, mengedukasi para jemaah untuk mengetahui betapa pentingnya kesehatan bagi jamaah haji, sebenarnya juga nggak tahu kenapa, cuman berprinsip bahwa selagi kita mampu kita bisa bermanfaat untuk orang lain karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Iya.
Dengar-dengar selain sebagai dokter juga presenter ya? Oh iya, presenter itu dari tahun 2009. Jadi waktu masih bangku kuliah, Heeh. alhamdulillah sih sampai sekarang Heeh. di berita dan juga program. Iya. Kenapa kok mau jadi presenter? Itu adalah hobi ya, hobi pekerjaan yang menyenangkan dan juga ternyata menjadi profesi juga profesi sampingan. Gitu. Selagi memang masih bisa kita atur jadwal dengan baik, waktu dengan baik ya nggak apa-apa. Gitu. Iya, itu jadi sampai sekarang masih jadi presenter. Masih jadi presenter, terus juga sesekali masih juga jadi model sama MC untuk beberapa acara. Sibuk ya? Sibuk. Nah, kalau udah sibuk kayak gitu gimana bagi waktunya sama keluarga? Keluarga ya. Alhamdulillah sih keluarga saya adalah keluarga yang mendukung. Papa mama orang tua saya tepatnya adalah keluarga yang orang tua yang sangat mendukung apa saja yang memang anaknya geluti, anaknya senangi gitu. Bentuk supportnya dengan tetap memberikan perhatian, tetap membantu di seksi sibuk ketika kita membutuhkan apapun gitu. Dan gimana membagi waktunya, tetap kita berkomunikasi dengan baik. Sekarang kan udah canggih ya pakai gadget gitu, kita punya WhatsApp group gitu. Dan juga punya quality time. Misalnya di akhir minggu kita akan tetap melakukan ritual untuk bersama, misalnya makan bareng di luar gitu, atau di sebulan sekali kita ke liburan ke kampung halaman ke rumah nenek gitu. Terima kasih dok. Oke.